Tirai pagi baru saja terbuka di sebuah kantor desain grafis yang sibuk, dan aroma kopi segar sudah mulai menyapa hidung. Di tengah hiruk-pikuk suara keyboard dan klik mouse, ada dua sosok yang selalu menjadi pusat perhatian, Adit dan Maya. Mereka adalah desainer grafis andalan di kantor ini, dua talenta terbaik yang sayangnya juga dua rival abadi. Adit, seorang pria dengan pembawaan santai yang menipu. Di balik senyumnya yang cuek dan gaya berpakaiannya yang seadanya, tersimpan jiwa perfeksionis yang luar biasa. Setiap piksel dalam desainnya harus sempurna, setiap palet warna harus harmonis, tapi ia mengerjakannya seolah tanpa beban, seolah ide-ide brilian itu datang begitu saja saat ia sedang menyeruput kopi paginya. Lalu ada Maya, antitesis dari Adit, perempuan ambisius dengan tatanan rambut yang selalu rapi dan meja kerja yang lebih bersih dari laboratorium. Bagi Maya, setiap hari adalah medan perang. Ia terorganisir, efisien, dan selalu selangkah lebih maju dalam merencanakan pekerjaannya. Desainnya tajam, modern, dan selalu berhasil memukau klien. Pagi itu, seperti pagi-pagi biasanya, dimulai dengan ritual wajib mereka. Perang sindiran. Adit datang dengan santai membawa segelas es kopi susu gula aren, minuman yang menurut Maya adalah penistaan terhadap kopi sejati. Pagi, Mei, minum air gula lagi hari ini, sapa Adit sambil meletakkan gelasnya di meja. Uap dingin dari gelas itu langsung membuat embun di permukaan meja kayu. Maya, yang sedang menikmati espresso pahitnya dari cangkir porselen putih, hanya melirik sekilas dari balik layar komputernya. Pagi, Dit, setidaknya minumanku tidak akan membuatku kena diabetes sebelum umur 30. Lagi pula, otak butuh kafein, bukan gula, jawabnya tajam, tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Adit hanya tertawa kecil. Otakku butuh kebahagiaan, Mei, dan kopi susu ini adalah sumber kebahagiaan instan. Beda dengan minuman pahitmu itu, sama pahitnya kayak kenyataan kalau desainku kemarin lebih cepat di-approve Pak Budi. Skakmat, Maya menghentikan gerakan mouse-nya sejenak. Sindiran itu tepat mengenai sasaran. Kemarin, Pak Budi, atasan mereka yang terkenal sulit dipuaskan, memang lebih dulu menyetujui konsep poster dari Adit untuk klien baru mereka. Maya harus mengakui, ide Adit memang segar, meskipun ia tak akan pernah mengatakannya langsung. Keberuntungan pemula, desis Maya pelan, lebih kepada dirinya sendiri, lalu kembali fokus pada pekerjaannya, mengetik dengan kecepatan kilat seolah ingin melampiaskan kekesalannya pada keyboard. Persaingan mereka bukan hanya soal desain. Ini tentang segalanya. Siapa yang datang lebih pagi, siapa yang pulang lebih malam, siapa yang membawa bekal makan siang paling sehat, hingga siapa yang punya playlist lagu paling keren untuk menemani kerja. Mereka seperti dua kutub magnet yang sama kuatnya, selalu saling menolak tapi juga secara aneh saling melengkapi dinamika di kantor. Rekan-rekan kerja yang lain sudah hafal betul dengan drama harian ini. Ada Rina dari bagian marketing yang sering bertaruh dengan Bimo si anak IT. Siapa yang akan memenangkan adu argumen pagi ini? Bagi mereka, Adit dan Maya adalah tontonan gratis yang lebih seru dari serial drama di televisi. Hari ini, suasana terasa sedikit lebih tegang dari biasanya. Ada proyek besar yang baru saja diumumkan oleh Pak Budi. Sebuah perusahaan minuman energi multinasional mencari agensi untuk kampanye peluncuran produk baru mereka. Ini bukan sekadar proyek biasa, ini adalah tiket emas. Siapapun yang berhasil memenangkan pitch ini, namanya akan melambung tinggi. Pak Budi tahu betul potensi kedua desainer andalannya. Alih-alih memilih salah satu, ia memutuskan untuk membuat kompetisi internal. Adit, Maya, panggil Pak Budi dalam rapat pagi itu. Saya mau kalian berdua membuat konsep masing-masing untuk proyek ini. Presentasikan idemu lusa. Konsep terbaik akan kita ajukan ke klien, tidak ada tim. Kalian bekerja sendiri-sendiri. Mata Adit dan Maya bertemu sekejap di seberang meja rapat. Ada kilat persaingan yang menyala terang di sana. Ini dia, pertarungan sesungguhnya. Bukan lagi sekadar sindiran soal kopi atau kecepatan approval desain, tapi sebuah pertarungan untuk membuktikan siapa yang terbaik. Adit tersenyum miring, seolah menerima tantangan itu dengan tangan terbuka. Sementara Maya menatap lurus ke arah Pak Budi dengan ekspresi serius,
menganggukkan kepalanya dengan mantap. Dalam hatinya, api ambisi sudah berkobar hebat. Ia tidak akan membiarkan Adit menang kali ini. Setelah rapat selesai, keduanya kembali ke meja masing-masing dalam diam. Atmosfer di sekitar mereka terasa begitu pekat. Tak ada lagi sindiran, tak ada lagi obrolan ringan. Hanya ada suara ketukan jari di keyboard dan desah napas yang tertahan. Perang dingin telah dimulai. Adit langsung memasang headphone-nya, memutar lagu-lagu rock klasik kesukaannya, dan mulai mencoret-coret sketsa di buku catatannya. Idenya mengalir deras. Ia membayangkan sebuah kampanye yang berani, liar, dan penuh energi, merepresentasikan semangat produk minuman itu sendiri. Visual-visual penuh warna dan tipografi yang ekspresif mulai terbentuk di benaknya. Di seberangnya, Maya bekerja dengan metode yang berbeda. Ia membuka puluhan tab di browsernya, melakukan riset mendalam tentang target pasar, analisis kompetitor, dan tren desain terkini. Ia membuat mind map yang rapi, menyusun strategi visual dengan presisi, dan merencanakan setiap elemen desainnya dengan cermat. Baginya, kreativitas tanpa strategi adalah omong kosong. Malam mulai larut, dan kantor yang tadinya ramai kini hanya menyisakan mereka berdua. Lampu-lampu di kubikel lain sudah padam. Hanya cahaya dari monitor Adit dan Maya yang menerangi sudut ruangan itu. Keheningan di antara mereka terasa canggung. Tiba-tiba, perut Adit berbunyi, memecah kesunyian. Ia melirik jam di dinding. Sudah jam 9 malam. Ia belum makan malam. Dengan malas, ia bangkit dari kursinya, meregangkan badannya yang kaku. Mau pesan makanan? Tawar Adit. Suaranya terdengar sedikit serak. Ini adalah kalimat pertama yang ia ucapkan pada Maya sejak rapat tadi pagi. Maya mendongak, matanya terlihat lelah. Tidak, terima kasih. Aku bawa bekal. Jawabnya singkat, lalu kembali menatap layar. Di sampingnya, memang ada sebuah kotak makan yang belum tersentuh. Adit mengedikan bahu, lalu berjalan menuju pantry. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan sekotak martabak manis yang baru saja dipesannya secara online. Aroma coklat, keju, dan kacang yang hangat langsung menyebar ke seluruh ruangan, menggoda indera penciuman siapapun yang ada di sana. Ia duduk kembali di kursinya dan membuka kotak itu. Yakin gak mau? Coklat keju wijen. Loh, katanya bisa meningkatkan mood dan kreativitas. Goda Adit sambil mengambil sepotong martabak yang masih panas. Maya menelan ludah. Sebenarnya, ia lapar. Bekal salad buah yang dibawanya terasa sangat tidak menarik dibandingkan dengan aroma martabak yang begitu menggoda. Tapi gengsinya terlalu besar untuk menerima tawaran dari rivalnya. Aku tidak makan makanan manis di malam hari. Jawabnya mencoba terdengar ketus, meskipun matanya tak bisa lepas dari lalahan keju di potongan martabak yang dipegang Adit. Adit hanya tersenyum simpul, menikmati setiap gigitan martabaknya. Ia tahu Maya sedang berbohong. Ia ingat, pernah suatu kali Rina bercerita bahwa Maya adalah penggemar berat kue coklat. Gengsi, pikir Adit. Wanita ini benar-benar terbuat dari gengsi. Keheningan kembali menyelimuti mereka, hanya dipecah oleh suara Adit yang sedang mengunyah dan sesekali suara perut Maya yang berontak. Maya mencoba sekuat tenaga untuk fokus, tapi aroma martabak itu benar-benar menyiksanya. Hampir 1 jam berlalu. Kotak martabak di meja Adit sudah hampir kosong, hanya tersisa 2 potong terakhir. Adit sudah kembali tenggelam dalam desainnya. Maya merasa kepalanya mulai pusing. Kombinasi antara lapar, lelah, dan tekanan deadline membuatnya sulit berkonsentrasi. Tiba-tiba, Adit bangkit dari kursinya. Ia mengambil 2 potong martabak sisa itu, meletakkannya di atas piring kecil dari pantry, lalu berjalan menuju meja Maya. Tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan piring itu di samping keyboard Maya. Maya terkejut. Ia menatap Adit dengan pandangan bertanya, "Makanlah, otak juga butuh bahan bakar, bukan cuma kafein," kata Adit. Mengutip kata-kata Maya tadi pagi, tapi dengan nada yang lebih lembut. "Aku tidak mau menang hanya karena lawanku pingsan kelaparan." Setelah mengatakan itu, Adit langsung kembali ke mejanya, memasang handphonenya lagi, seolah tidak terjadi apa-apa. Maya termangu. Ia menatap piring berisi 2 potong martabak di depannya,
lalu menatap punggung Adit. Ada perasaan aneh yang menjalar di hatinya, sesuatu yang hangat, yang bukan berasal dari martabak itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain dari Adit. Sisi yang tidak hanya menyebalkan dan penuh sindiran. Dengan ragu, ia mengambil sepotong martabak. Gigitan pertama terasa seperti surga. Rasa manis dari coklat dan gurih dari keju langsung meledak di mulutnya, memberinya energi yang ia butuhkan. Sambil mengunyah perlahan, ia kembali melirik Adit yang sedang serius bekerja. Sebuah senyum tipis, sangat tipis, tanpa sadar terukir di bibirnya. Mungkin rivalnya ini tidak seburuk yang ia kira. Pertarungan untuk proyek besar ini sepertinya akan menjadi lebih menarik dari yang pernah ia bayangkan. Bukan hanya soal siapa yang menang, tapi juga tentang dinamika aneh antara dua hati yang sama-sama keras kepala dan penuh gengsi. Malam itu, di tengah tumpukan deadline dan aroma martabak, sebuah babak baru dalam hubungan mereka tampaknya baru saja dimulai. Jadi begini ceritanya. Suatu pagi, suasana kantor lagi tegang-tegangnya. Proyek baru, klien baru, dan tentu saja deadline baru yang sukses bikin semua orang pusing tujuh keliling. Adit, seperti biasa, mencoba mencairkan suasana dengan kejahilannya. Dia pesan sekotak donat buat Rian, teman satu timnya yang dari pagi udah cemberut gara-gara revisi desain yang gak ada habisnya. Niatnya sih baik, mau menghibur. Tapi, namanya juga Adit. Gak afdol rasanya kalau gak ada sentuhan isengnya. Di kotak donat itu, dia selipin secari kertas kecil. Tulisannya singkat, padat, dan super nyebelin. Jangan galak-galak, nanti cepat tua. Klasik Adit banget, kan? Dia udah bayangin gimana Rian bakal makin misuh-misuh tapi akhirnya ketawa juga. Setelah pesan lewat aplikasi online, Adit kembali fokus ke layar komputernya, senyum-senyum sendiri membayangkan reaksi temannya itu. Di sisi lain kantor, di kubikel yang terkenal paling rapi dan senyap, Maya sedang melewati hari terburuknya. Pagi itu, dia baru saja selesai telepon dengan klien penting. Bukan sekadar telepon biasa, tapi sesi semprot massal. Kliennya marah-marah karena ada kesalahpahaman data di laporan yang dia kirim kemarin. Padahal, Maya sudah kerja lembur sampai malam untuk memastikan semuanya sempurna. Tapi ya namanya juga miskomunikasi, nasi sudah menjadi bubur. Maya berusaha tegar selama ditelepon, menjawab dengan profesional, dan berjanji akan segera merevisi semuanya. Tapi begitu gagang telepon diletakkan, pertahanannya runtuh. Dia menunduk, menyembunyikan wajahnya di antara kedua tangannya. Bahunya bergetar pelan. Dia nggak mau ada yang lihat dia nangis di kantor. Gengsinya terlalu tinggi untuk itu. Dia merasa gagal, capek, dan sedih luar biasa. Di tengah isak tangisnya yang tertahan, tiba-tiba seorang kurir pengantar makanan menghampiri mejanya. "Permisi, Mbak," dengan ambak Maya. Tanya kurir itu. Maya cepat-cepat menghapus air matanya, mengangkat kepala, dan mengangguk bingung. "Iya, saya," jawabnya dengan suara serak. "Ini ada kiriman donat, Mbak," kata si kurir sambil menyodorkan kotak berwarna cerah. Maya makin bingung. Siapa yang kirim donat? Perasaan dia nggak pesan apa-apa. Dengan ragu, dia menerima kotak itu. "Dari siapa ya, Mas?" tanyanya. Kurir itu hanya mengangkat bahu. "Wah, kurang tahu, Mbak. Di sini cuma tertulis untuk Mbak Maya di meja ini." Setelah kurir itu pergi, Maya membuka kotak itu perlahan. Aroma manis gula langsung menyeruak, sedikit menenangkan hatinya yang kalut. Matanya tertuju pada 6 donat dengan aneka topping warna-warni. Lalu, dia melihat secari kertas kecil yang terselip di antaranya. Dia mengambilnya dan membaca tulisan tangan yang sedikit berantakan itu. "Jangan galak-galak, nanti cepat tua." Seketika, air mata yang tadi sudah berhenti, kembali menggenang. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Sebuah senyum kecil tersungging di bibirnya. Di tengah hari terburuknya, ada yang mengiriminya donat dengan pesan konyol seperti ini. Di kepalanya, hanya ada satu tersangka utama, Adit. Siapa lagi yang berani mengirim pesan sajab itu? Tapi anehnya, Maya tidak merasa kesal. Pesan itu, entah kenapa, terasa seperti sebuah pelukan hangat yang canggung. Seolah Adit tahu dia sedang butuh dukungan,
tapi menyampaikannya dengan cara yang paling Adit banget. Maya mengambil satu donat coklat, menggigitnya pelan. Rasa manisnya seakan melelehkan semua kekesalan dan kesedihannya. Dia melirik ke seberang ruangan, ke arah meja Adit. Adit sedang sibuk mengetik, sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Maya tersenyum lagi. Mungkin, di balik sikapnya yang menyebalkan, Adit tidak seburuk itu. Mungkin, ini adalah caranya menunjukkan perhatian. Tanpa sadar, hatinya menghangat. Sementara itu, di mejanya, Rian mulai gelisah. "Dit, pesenan donat gue mana? Udah lapar banget nih nungguin revisi dari tadi," keluhnya. Adit menoleh. "Loh, belum datang? Harusnya udah sampai dari tadi. Coba gue cek aplikasinya." Matanya membulat saat melihat status pengiriman. "Terkirim, diterima oleh Maya." Adit terdiam. "Maya, kok bisa?" Dia langsung panik. Dia ingat pesan konyol yang dia tulis. Aduh, mati gue. Maya pasti ngamuk dikatain galak. Apalagi kalau dia tahu donat itu sebenarnya bukan buat dia. Adit melirik gugup ke arah meja Maya. Dia siap menerima semprotan laser dari mata tajam sang ratu es. Tapi yang dia lihat justru di luar dugaan. Maya sedang menatapnya sambil tersenyum tipis, lalu mengangguk kecil seolah mengucapkan terima kasih sebelum kembali fokus pada pekerjaannya. Adit melongo, senyum. Maya senyum ke dia. Dunia mau kiamat atau gimana? Kepalanya langsung dipenuhi ribuan pertanyaan. Kenapa Maya nggak marah? Kenapa dia malah kelihatan senang? Keesokan harinya, seluruh kantor dibuat gempar. Bukan karena deadline, tapi karena transformasi seorang Maya. Pagi itu, dia datang ke pantry saat Adit sedang membuat kopi. Biasanya, Maya akan mengambil air, membuat tehnya dalam diam, dan langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Tapi hari itu berbeda. "Pagi, Dit," sapanya ramah. Adit yang sedang mengaduk kopi sampai hampir menumpahkannya. Pagi, Mei," jawabnya terbata-bata. "Makasih ya buat donatnya kemarin," lanjut Maya, sambil tersenyum. Senyum yang tulus, bukan senyum sinis yang biasa dia tunjukkan. Adit cuma bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Oh, iya. Sama-sama." Itu, dia bingung harus menjelaskan apa, mengakui kalau itu salah kirim. Wah, bisa merusak momen langka ini. Bisa-bisa Maya kembali ke mode ratu es. Akhirnya, Adit hanya bisa pasrah. "Suka?" tanyanya canggung. Maya mengangguk. "Lumayan, bikin mood Jati lebih baik." Sejak hari itu, tembok es di antara mereka perlahan mencair. Maya Jati lebih sering menyapa Adit. Kadang, dia bahkan menawari Adit bekal makan siangnya. Adit, di sisi lain, Jati serba salah. Dia bingung setengah mati. Sikap baik Maya ini membuatnya deg-degan. Perasaan yang aneh mulai muncul. Dia Jati sering curi-curi pandang ke arah meja Maya. Dia Jati peduli apakah Maya sudah makan siang atau belum. Dia Jati salah tingkah setiap kali Maya tersenyum padanya. Singkatnya, Adit mulai baper. Insiden donat salah kirim itu ternyata menjadi awal dari sebuah babak baru yang tidak pernah mereka duga. Sebuah kesalahpahaman yang manis, yang mengubah musuh bebuyutan menjadi dua orang yang saling curi-curi perhatian. Adit terjebak dalam kebohongannya sendiri. Sementara Maya mulai melihat sisi lain dari pria yang selama ini dianggapnya paling menyebalkan di dunia. Kira-kira, sampai kapan Adit bisa menyimpan rahasia donat salah kirim ini? Dan bagaimana kelanjutan perasaan aneh yang mulai tumbuh di antara mereka? Apakah gengsi keduanya akan kembali mengambil alih? Wah, makin seru aja nih kayaknya. Penasaran kan sama kelanjutannya? Langit Jakarta sudah berubah warna dari biru menjadi jingga pekat saat Maya masih berkutat di depan laptopnya. Layar monitor memancarkan cahaya dingin yang menimpa wajahnya yang mulai lelah. Di seberangnya, Adit juga sama fokusnya. Hanya suara ketukan keyboard dan desah napas lelah yang mengisi ruangan kantor yang semakin sepi. Ini dia, malam puncak dari segala drama deadline besar yang mengancam akhir pekan mereka. Proyek yang mereka perebutkan selama berminggu-minggu kini menuntut pengorbanan jam tidur dan waktu istirahat. Suasana tegang, tapi ada sesuatu yang berbeda malam ini. Tidak ada lagi sindiran tajam atau tatapan sinis.
Yang ada hanya 2 orang profesional yang bekerja keras demi tujuan yang sama. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 malam. Perut Maya mulai berbunyi, mengalahkan suara ketikan jarinya. Ia melirik Adit yang sedang meregangkan punggungnya. Sepertinya pria itu juga merasakan hal yang sama. Lapar? Tanya Maya singkat, memecah keheningan. Adit menoleh, tersenyum tipis. Banget, mau pesan sesuatu? Tanyanya balik. Maya berpikir sejenak. Biasanya, mereka akan berdebat sengit soal pilihan makanan. Adit suka masakan Padang pedas, sementara Maya lebih suka makanan Jepang yang ringan. Tapi malam ini, rasanya energi mereka sudah habis untuk berdebat. Terserah, jawab Maya pasrah. Yang penting cepat dan bisa dimakan di sini. Namun, sebelum ia sempat membuka aplikasi pesan antar makanan, Maya menghentikannya. Tunggu, katanya. Aku bawa sesuatu. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju lokarnya. Adit menatapnya dengan heran. Maya jarang sekali membawa bekal. Biasanya, ia akan memesan salad atau sandwich dari kafe terdekat. Beberapa saat kemudian, Maya kembali dengan sebuah kotak di tangannya. Kotak yang familiar bagi Adit. Adit terdiam. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Apakah ini kebetulan? Apakah Maya tiba-tiba menyukai donat dari toko itu? Atau apakah ini berhubungan dengan donat-donat misterius yang selama ini ia kirim? Maya meletakkan kotak itu di tengah meja antara mereka berdua. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, tersusun rapi 6 buah donat dengan berbagai topping. Ada donat coklat meses, donat keju, dan donat gula halus. Persis seperti pesanan yang selalu Adit kirimkan. Adit memulai, suaranya sedikit ragu. Kamu beli ini? Maya menatapnya, ada sorot geli di matanya. Bukan? Jawabnya santai. Ini donat terakhir dari pengirim misteriusku. Sudah seminggu ini aku simpan di loker, sengaja untuk keadaan darurat seperti sekarang. Ia mengambil donat gula halus dan menunjukkannya pada Adit. Lihat, kan, donat kesukaanku. Pengirimnya benar-benar tahu seleraku. Adit menelan ludah. Wajahnya terasa panas. Ia tidak tahu harus berkata apa. Haruskah ia mengaku sekarang? Atau membiarkan misteri ini terus berlanjut? Tapi melihat Maya yang tampak begitu senang dengan donat itu, Adit merasa tidak tega. Selama ini, ia mengira Maya membenci kirimannya. Ia mengira donat-donat itu langsung dibuang atau diberikan pada orang lain. Tapi ternyata, Maya menyimpannya. Bahkan menyimpannya untuk momen darurat seperti ini. Kenapa? Tanya Adit pelan. Kenapa kamu simpan? Maya mengangkat bahu, menggigit donatnya. Entahlah, awalnya aku kesal. Aku pikir ada yang sedang mengerjaiku. Tapi lama-lama, aku jati menantikannya. Setiap pagi, aku penasaran, apakah hari ini akan ada donat lagi di mejaku? Rasanya seperti ada yang peduli padaku, meskipun dengan cara yang aneh. Rasa malu dan takutnya perlahan sirna, digantikan oleh kelegaan. Ia tidak bisa menahannya lagi. Sebuah tawa kecil lolos dari bibirnya. Maya menatapnya heran. Kenapa kamu tertawa? Tanyanya dengan mulut penuh donat. Tawa Adit semakin keras. Ia tertawa sampai perutnya sakit. Ia menunjuk donat di tangan Maya, lalu menunjuk dirinya sendiri, masih sambil tertawa. Maya mengerutkan kening. Awalnya ia bingung, tapi kemudian sebuah kesadaran mulai merayap di benaknya. Pengirim misterius, toko donat favorit Adit. Tawa Adit yang tiba-tiba meledak. Semua potongan puzzle itu mulai menyatu di kepalanya. Matanya membelalak. Jangan bilang, bisiknya tak percaya. Adit mengangguk, masih berusaha menghentikan tawanya. Salah kirim, katanya di sela tawa. Harusnya buat resepsionis di lobi, tapi kurir salah taruh di mejamu. Keheningan melanda sejenak, lalu tawa Maya meledak, menyusul tawa Adit. Mereka tertawa bersama, terbahak-bahak di tengah kantor yang sepi dan remang-remang. Tawa mereka memantul di dinding-dinding kaca, mengisi kekosongan dengan kehangatan. Mereka menertawakan kebodohan Adit, kesalahpahaman Maya, dan gengsi konyol yang telah membangun tembok di antara mereka selama ini. Semua ketegangan, persaingan, dan rasa jengkal seolah menguap bersama tawa mereka. Setelah tawa mereka mereda, menyisakan senyum di wajah keduanya, Adit menatap Maya dengan tatapan yang berbeda.
lebih lembut, lebih jujur. Tapi, katanya dengan suara yang lebih serius. Meskipun awalnya salah kirim, setelah itu, aku sengaja. Maya berhenti mengunyah. Ia menatap Adit, menunggu kelanjutan kalimatnya. Aku melihatmu tersenyum tipis saat melihat donat itu, meskipun kamu berusaha menyembunyikannya. Dan aku sadar kalau aku suka melihatmu tersenyum. Jadi, aku terus mengirimkannya. Aku ingin melihat senyum itu setiap hari. Pipi Maya merona. Ia tidak menyangka Adit, si pria menyebalkan yang selalu menjadi rivalnya, ternyata memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Ia tidak menyangka di balik sikap kompetitifnya, Adit menyimpan sisi yang begitu manis. Jeti, semua ini hanya karena kamu mau lihat aku senyum? Tanya Maya. Suaranya nyaris berbisik. Adit mengangguk pelan. Dan karena aku terlalu pengecut untuk mengajakmu bicara baik-baik. Suasana kembali hening, tapi kali ini bukan keheningan yang canggung. Ini adalah keheningan yang nyaman, yang penuh dengan pemahaman baru. Mereka saling menatap, melihat satu sama lain dengan cara yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Bukan lagi sebagai saingan, tapi sebagai dua orang yang baru saja menemukan sebuah rahasia kecil yang lucu dan manis. Donatnya sudah dingin, kata Maya, memecah keheningan sambil menunjuk kotak donat. Dan perutku masih lapar. Adit tersenyum. Oke. Mie instan di pantry, tawarnya. Maya mengangguk setuju. Mereka pun beranjak ke pantry, menyeduh 2 mangkuk mie instan, dan kembali ke meja kerja mereka. Malam itu, di tengah tumpukan dokumen dan cahaya monitor yang redup, mereka makan malam bersama. Bukan di restoran mewah, bukan dengan makanan mahal, hanya mie instan dan sisa donat dingin. Tapi entah kenapa, itu terasa seperti makanan paling lezat yang pernah mereka makan. Mereka makan sambil mengobrol, bukan lagi tentang pekerjaan atau persaingan. Mereka berbicara tentang hal-hal sepele, film favorit, musik yang mereka dengarkan, tempat liburan impian. Mereka menemukan bahwa mereka memiliki lebih banyak kesamaan daripada yang mereka duga. Adit ternyata suka film-film komedi romantis yang sering Maya tonton. Dan Maya, diam-diam, juga suka mendengarkan band rock klasik yang sering diputar Adit di playlistnya. Tembok gengsi itu benar-benar telah runtuh. Ketika mie di mangkuk mereka habis dan pekerjaan mereka akhirnya selesai, jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Kantor sudah benar-benar kosong. Hanya mereka berdua yang tersisa. Saat membereskan meja, Adit berhenti sejenak dan menatap Maya. Maya, panggilnya. Bagaimana kalau kita berhenti bersaing? Maya tersenyum. Maksudmu? Bukan, jawab Adit. Lebih dari itu, bagaimana kalau kita mulai berkencan? Pertanyaan itu menggantung di udara. Maya terdiam sejenak, menatap mata Adit yang penuh harap. Hatinya berdebar. Ini adalah momen yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Berkencan dengan Adit, rival abadinya. Tapi setelah malam ini, setelah semua tawa dan pengakuan jujur, ide itu tidak terasa aneh lagi. Justru terasa benar. Maya tersenyum lebar, senyum tulus yang selama ini ingin Adit lihat. Boleh? Jawabnya. Wajah Adit langsung berseri-seri. Ia terlihat sangat lega dan bahagia. Ada syaratnya. Adit menatapnya dengan waspada. Apa? Tanyanya. Aku yang tentukan tempat makannya, kata Maya dengan nada final. Adit tertawa. Deal, katanya tanpa ragu. Asal jangan salad setiap hari. Maya ikut tertawa. Kita lihat saja nanti. Mereka berjalan keluar dari gedung kantor bersama-sama di bawah langit malam Jakarta yang dihiasi bintang-bintang yang malu-malu. Udara malam terasa sejuk, membawa aroma baru, aroma sebuah permulaan. Persaingan telah berakhir, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih menarik. Kisah mereka yang dimulai dengan deadline yang mencekik dan donat yang salah alamat, kini telah membuka babak baru. Babak di mana dua hati yang tadinya penuh gengsi, akhirnya berani untuk saling terbuka. Dan semua itu berawal dari sebuah pengakuan sederhana di tengah malam, ditemani semangkuk mie instan dan sekotak donat. Siapa sangka, jalan menuju hati seseorang terkadang bisa ditemukan melalui rute yang paling tidak terduga dan paling lucu. Mungkin, mulai besok, Maya tidak akan lagi menemukan donat misterius di mejanya. Tapi ia tahu, ia akan menemukan sesuatu yang lebih baik.
senyum Adit yang menunggunya setiap pagi. Terima kasih sudah mengikuti kisah Deadline, Donat, dan Dua Hati yang Gengsi sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.